Paskah bagi kita semua. Yeay! Selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bukan hanya lahir, dia juga bukan hanya mati di kayu salib, namun dia juga bangkit, membuktikan bahwa dia Tuhan, membuktikan bahwa dia juru selamat. Oleh sebab itu adik-adik semua, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita atas kebangkitan Yesus Kristus. Kita nyanyikan satu pujian untuk kita bersukacita di hadapan Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Let's go! Gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar, 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 besar di surga. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dan juga bernyanyi kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah pertolongan yang dari Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami akan bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap semangat, tetap setia dan sukacita di dalam bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong juga anak-anakmu dimanapun berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua. Halo, selamat Paskah dari kami semua. Nah sekarang tiba saatnya kita akan bersukacita karena Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut, dan akhirnya kebangkitan Yesus Kristus juga akan membangkitkan kita adik-adik semua. Oleh sebab itu kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas kelahirannya, atas kematiannya, dan atas kebangkitannya. Kita nyanyikan satu pujian, terima sukacita surga. Yeay!
adik-adik semuanya, barusan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak-sorak atas kebangkitan Yesus Kristus. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin disertai dan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan yang mencintai orang tua kita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, Firman Jadi Manusia. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan, adik-adik semua. Mari bersama dengan kami di tempat ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari adik-adik sekalian, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan doa akan disampaikan oleh adik Edwin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita. Dan kiranya juga keadaan adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah tema berkaitan tentang Paskah adik-adik semuanya. Sehingga tema atau renungan yang akan kakak sampaikan hari ini adalah Dia telah bangkit atau He is risen. Teks kita terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang keempat.
14. Langsung saja, singkat saja adik-adik semua, kita akan membaca teks Alkitab kita di slide yang kakak sudah sediakan. Mari bersama-sama baca dengan kakak ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi adik-adik semuanya, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka suatu saat kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Allah. Nah sekarang adik-adik semua, sebelum kita masuk arti dari kebangkitan Yesus Kristus, kita akan bahas terlebih dahulu pendahuluannya, yaitu Natal adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Ingat ya, jikalau Natal itu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, biasanya kita memperingatinya tanggal 25 Desember. Nah, Jumat Agung adalah memperingati hari kematian Yesus Kristus, dan kita sudah melewati hal itu 1 bulan yang lalu adik-adik semua, yaitu berkaitan dengan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Nah, Paskah adalah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Jadi ingat ya, Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Jumat Agung memperingati hari kematian Yesus Kristus, dan Paskah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus adik-adik semua. Dihafal ya adik-adik semua. Nah sekarang adik-adik semua, seperti yang kakak sudah sampaikan, bahwa Paskah artinya adalah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kita tahu setelah Yesus disalibkan, mati selama 3 hari, dikuburkan selama 3 hari, dan setelah itu ia bangkit dari kubur adik-adik. Sehingga kita harus memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, karena hari kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah itu juga artinya hari kemenangan Yesus Kristus atas kematian adik-adik semuanya. Jadi kakak akan bagikan 3 poin saja arti kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Singkat saja, yang pertama adalah Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi arti kebangkitan Yesus Kristus yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus membuktikan Dia adalah Tuhan adik-adik semuanya. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, kakak akan bacakan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi adik-adik semua, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian di batu itu, dikuburkan di batu itu, bangkit dari kematian itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah jikalau Yesus dia bangkit dari kematian, Dia bukan Tuhan adik-adik semua. Sehingga kebangkitan Yesus Kristus adalah membuktikan Dia Allah, Dia Tuhan, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, Dia yang maha berkuasa adik-adik semua. Ingat ya adik-adik semua, ketika Yesus mati itu bukan Allah yang mati. Ingat loh ya, ingat ya, Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia adik-adik. Sehingga ketika Yesus mati, bukan Allahnya yang mati, tetapi manusianya yang mati adik-adik semua. Sehingga ketika 3 hari di dalam kematiannya dikubur, Dia bangkit setelah 3 hari, membuktikan bahwa Dia bukan hanya manusia, membuktikan, malah sebaliknya membuktikan bahwa Dia adalah Allah sepenuhnya adik-adik semuanya. Sehingga ketika Ia bangkit, tidak ada lagi yang curiga, tidak ada lagi yang ragu-ragu bahwa Dia adalah Allah. Tapi ketika Ia bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah, adalah benar-benar Tuhan. Jangan pernah diragukan adik-adik semua ya, bahwa Yesus itu Allah, bahwa Yesus itu Tuhan, karena Ia bangkit dari kekuatan diri Dia sendiri, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa melawan maut, yang berkuasa menghancurkan maut, dan yang berkuasa untuk menghidupkan orang yang ada di dalam kematian adik-adik semua. Jadi arti kebangkitan Yesus Kristus yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus
membuktikan bahwa dia adalah Allah. Yeay, luar biasa. Yesus Kristus tidak hanya mati, namun dia bangkit dari kematian, membuktikan dia adalah Allah. Poin yang kedua adik-adik sekalian, singkat-singkat saja. Arti kebangkitan Yesus Kristus yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus membuktikan ada harapan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ada di slide yang kakak sediakan, kakak akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi setelah Yesus bangkit adik-adik semua, itu murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus dan beberapa orang lain itu masuk di dalam satu rumah. Mereka ketakutan. Mereka itu ketakutan karena mereka takut mereka akan dihukum oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang tentara-tentara Romawi juga. Karena Yesus sudah dihukum pada saat itu, mereka bersembunyi di rumah pada saat itu. Nah, ketika mereka murid-murid ada di dalam ketakutan, Yesus itu masuk ke dalam rumah itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dikatakan Yesus itu kepada murid-murid pada saat itu. Itu artinya adik-adik semua, artinya adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus membuktikan ada harapan di dalam kehidupan. Murid-murid pada saat hari itu udah takut, murid-murid pada saat hari itu udah gelisah, udah ragu. Namun ketika Yesus datang, ada kemenangan. Ketika Yesus datang, ada harapan. Murid-murid takut pada saat itu, namun ketika Yesus datang ke tempat mereka, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kemenangan, ada harapan adik-adik semua. Jadi kita juga demikian adik-adik. Jangan takut ketika kita sendirian. Jangan takut ketika kita tidak dihargai oleh orang lain. Jangan takut adik-adik semua, sebab kita memiliki harapan. Yesus bangkit membuktikan ada pengharapan bagi kita. Yesus Kristus yang akan menemani kita. Yesus Kristus yang akan menghiburkan kita. Yesus Kristus yang akan selalu menguatkan kita adik-adik semua. Nah, poin yang terakhir adik-adik, singkat-singkat saja. Poin yang terakhir adalah arti kebangkitan Yesus Kristus yang terakhir adalah kebangkitan Yesus Kristus berarti kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Karena teks yang kita baca tadi adalah maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi suatu saat adik-adik semua, jikalau kita sudah dipanggil oleh Allah, jangan takut. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah dan kita tidak akan mendapatkan hukuman yang kekal, yaitu neraka, enggak. Namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik sekalian, mari kita bersuka cita atas kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus Kristus seperti yang kakak bagikan tadi membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus Kristus berarti kita juga akan dibangkitkan dari kematian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jikalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dibuang ke api neraka. Namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan dari kematian. Tidak usah takut mati adik-adik sekalian, tidak usah takut, karena kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas kelahirannya, atas kematiannya, dan atas kebangkitannya. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan, singkat saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah. Kebangkitan-Mu memberikan harapan bagi kami, dan kebangkitan-Mu juga akan membangkitkan kami suatu saat dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkati orang tua mereka dalam pekerjaan dan keluarga dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekalian, tetap semangat, tetap sukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Dadah.